Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam semangat untuk semua rekan-rekan, sahabat Project Film dimanapun Anda berada. Pada hari ini kami kru dari Project Film sedang mengadakan pengambilan gambar untuk season yang kedua. Kami sangat berbahagia karena hari ini kedatangan tamu besar yang menjadi nama pada film ini, yaitu adalah Mbah Darim atau Darim, dan menjadi salah satu ikon bagi penonton semua. Mereka mengatakan bahwa film ini adalah film si Darim. Nah, ternyata film si Darim itu adalah bukan diambil dari nama fiktif, tapi diambil dari salah satu keluarga dari kami, yaitu kakak kami sendiri, paman kami sendiri, dan orang tua kami sendiri. Dan pada hari ini dia datang ke lokasi syuting untuk memberi support kepada kami dan memberikan izin sekaligus, karena untuk kemarin mereka Mbah Darim memberikan izin hanya lewat telepon saja. Dan ini dia sosok dari Mbah Darim. Assalamualaikum Mbah Darim. Waalaikumsalam. Nah, pada hari ini saya mau bertanya ke Mbah Darim, karena pada film ini kan baru season yang kedua. Berhubung nama sendiri yang dipakai jadi pemeran dari film ini, tanggapan dari Mbah Darim untuk film ini juga untuk nama yang dipakai bagaimana? Kalau menurut saya sih tidak masalah. Yang penting di jalurnya yang benar dan pokoknya membawa makna-makna yang benar, kita untuk mengekspresikan sama semua orang yang terbaik. Dan bagi saya film ini daripada membawa nama-nama orang lain nanti ujung-ujungnya tidak benar, tapi kalau nama saya dibawa silahkan aja demi kemajuan film ini. Alhamdulillah. Itu yang penting, saya mendukung aja, semoga sukses aja ke depannya. Nah, terima kasih untuk Mbah Darim. Sedangkan kan nama dari sosok Darim ini kan beda dengan karakter yang ada di Mbah Darim. Mbah Darim sendiri kan karakter di sehariannya beda dengan karakter yang ada di film. Nah, menurut Mbah Darim, perubahan karakter dari karakter asli dengan buatan yang ada sesuai cerita bagaimana? Kalau menurut saya, kalau semua karakter itu tidak masalah. Yang penting itu tanggapan saya gimana ya? Yang penting ngejalur aja lah. Yang penting itu nama Kibilun kan dulu ada yang disebut nama Kibilun itu sebuah apa? Karuhun kita gitu. Lagian nama saya dibawa nggak masalah juga gitu. Yang penting lah gitu aja. Yang penting sukses untuk kedepannya. Amin, 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 ya Allah, amin, alhamdulillah, amin. Jadi untuk teman-teman Project Film dimanapun Anda berada, ternyata nama-nama yang kami ambil dari tokoh film ini adalah bukan nama orang lain, tetapi dari nama keluarga besar kami sendiri. Terus ada juga salah satu nama, yaitu dari Kibilun, itu adalah nama leluhur kami atau buyut dari kami semua. Terus saya mau bertanya ke pemeran dari Kibilun sendiri. Ini adalah pemeran dari Kibilun. Untuk Kibilun, bagaimana kesan suka duka memerankan sebagai Kibilun? Sedangkan Kibilun sendiri belum pernah tampil di salah satu film apapun, mencoba untuk berkreasi pada film ini, berkolaborasi bukan dengan orang lain tapi dengan keluarga sendiri. Bagaimana Kibilun? Bagi saya sangat senang sekali bertanya. Yang terpenting saya banyak sukanya membawakan Kibilun, sebab ingat pepatah orang tua dulu, kata emak, umi, bapak, waktu kita kecil suka dikatakan kalau sering ngamuk apalagi marah-marah dibilangnya kayak ambak Kibilun.
sekarang nama Kibidun diambil dari salah satu, dan itu semua sudah punya izin dari keluarga. Terima kasih untuk tokoh dari Kibidun, mudah-mudahan sukses kita semua. Dan yang paling penting, walaupun kita belum punya pengalaman dari acting, tapi setidaknya kita mengekspos atau mencoba untuk berkreasi di salah satu film ini dengan kesempatan yang ditampil di media sosial ya. Dan sekarang saya mau berwawancara kepada salah satu dari cerita ini yang mengembangkan ide cerita dari film ini. Film ini banyak dikembangkan atau diambil dari salah satu dongeng, yaitu dari Mangging. Untuk Mangging sendiri, bagaimana susah atau senangnya ketika mengolah cerita ini dalam satu film? Karena dari dongeng itu hanya tulisan, tapi dirubah ke dalam sebuah film itu sangat susah. Nah, untuk Mangging sendiri bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada penonton atau fans film. Jadi untuk cerita ini dikembangkannya setelah kita menyesuaikan, terutama kan dari awal juga kan ini ada cerita yang kayak gini dari awal sampai akhir kan sudah dibuka dari share. Terus masalah nama pemeran kan kita tidak boleh menggunakan nama orang lain atau nama di luar, apalagi nama fiktif, tapi itu kita harus ada nama ininya. Kenapa memakaikan nama dari keluarga, nama keluarga? Karena takut ada istilahnya di kemudian hari ada tuntutan apa-apa. Kenapa nama kakak sendiri yang dipakai dengan minta izin dari awalnya? Walaupun karakternya berbeda mengikuti cerita yang ada, yang udah dibikin dari awal, itu kan dikarenakan untuk apa? Jadi tanggapan orang nanti penonton itu, ini bukan cerita kakak saya, bukan kakak Wak Uca gitu kan, Wak Darin ini. Nah terus kenapa saya menggunakan nama Kibidun? Ini kan tadi, walaupun ini bukan cerita asli Kibidun, bukan dari pengambilan cerita nyata dari keluarga saya gitu kan, tapi ini cerita fiktif, tapi nama-namanya itu ada. Nah terus yang menjadi kesulitan itu adalah pencarian pemeran untuk yang bisa memerankan Kibidun. Setelah dari sekian seleksi, dari saya mencoba, dari ini mencoba, dari itu mencoba, yang pas untuk Kibidun adik saya. Itu terus untuk mencari pemeran Kidarim gitu kan, emang sengaja diambil dari latar belakang Kidarim atau dari bertolak belakang dengan sifat asli Darim gitu kan, karena ini kan mengacunya kan ini kan untuk jadi pemeran yang akhir kemudiannya kan jadi seorang tokoh. Makanya saya mengambil keponakannya. Ini kan keponakannya yang jadi Kidarim ini kan, emang yang kita diekspos di sini Kidarim. Kenapa? Karena ini adalah pemeran utama, sedangkan Kibidun adalah pencipta yang mencetak Darim itu menjadi apa nantinya. Gitu kan. Nah segitu aja, gitu kan, nggak ada tujuan apa-apa, ini hanya sebatas mengembangkan ide cerita atau dongeng ke seni peran, mengaplikasikan ke seni peran. Terus kenapa belum ada pemeran yang tambahan lagi? Ini kan mengikuti alur cerita dulu, ini mengekspos dulu Kidarim sampai kepada dia dewasa, gitu aja gitu, gak ada apa-apanya gitu kan. Berarti untuk perubahan dari ide cerita dongeng tulisan ke pemeran itu lumayan cukup susah. Karena mencari sosok yang sangat pas dengan isi dongeng tadi kepada pemeran, dari gerak tubuh, dari ekspresi wajah, dari apapun juga kan harus mirip dengan yang ada di dongeng. Yang cocok untuk jadi Kidarim bukan Kidarimnya, malah keponakannya. Yang cocok untuk Kibidun ternyata bukan Kak Kidarim yang kakak saya atau saya, malah adik saya. Gitu. Tapi yang penting kami di sini sekeluarga dengan basic hobi yang berbeda, tapi
bisa disatukan dengan wadah yang ada yang satu. Seperti Mang King, hobinya menulis cerita. Terus ada lagi yang hobinya main editor, ada hobinya yang suka ngelawak, sudah yang jadi dari ini digabungkan. Gitu kan. Terus ini kan juga ada juga ini kan, kenapa jadi pemeran juga, tapi nanti di season yang berikutnya bukan season ini, gitu kan. Jadi hanya sebatas ingin menyalurkan hobi masing-masing dengan kami, dengan saya yang hanya hobi menulis, kemudian ada mungkin ini kan yang wawancara juga hobi editing, yang ini kan hobinya bersana, melawak, ya peran acting gitu kan, disatukan. Untuk kedepannya kalau bisa diterima sama publik, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, saran dan kritiknya kami tunggu untuk kemajuan kami. Satu lagi untuk rekan-rekan project apil dimanapun Anda berada, ada satu pemeran yang sekarang sudah menjadi sosok dari Bahdari, dan dia adalah Benus Akut. Ini adalah yang memerankan menjadi sosok Bahdari besar. Kalau untuk Bahdari yang kecilnya sekarang tidak hadir sosok yang kedua. Ini ada sosok dari Bahdari yang memerankan sebagai Bahdari pada media. Nah, untuk Benus Akut saya mau bertanya sedikit saja. Untuk ide cerita dongeng ini kan setidaknya belum terlalu dikenal oleh publik, bahkan untuk satu wilayah pun atau satu desa pun belum tahu, belum pernah mendengar ini dongeng apa. Bahkan banyak yang penasaran tentang ceritanya itu seperti apa. Nah, dari sosok seorang Darif ini bagaimana kesan-kesannya, suka dukanya untuk memerankan ini, sedangkan setidaknya kita hanya mau mengembangkan lewat ide pemikiran yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, untuk Benus Akut, bagaimana suka dukanya menjadi seorang Bahdari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Bahdari merasa bangga bisa ikut dalam pembuatan film ini. Dan untuk peran Bahdari itu sendiri, sebenarnya kalau saya pribadi itu gampang-gampang susah sebenarnya. Terus suka dukanya, ya sukanya artinya kita satu keluarga bisa bersilaturahmi, berkarya bersama. Dukanya ya begini, kita istilahnya kita mesti dari nol. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Ya sedikit masalah itu mungkin karena emang kita juga di segi gerakan profesional acting kan kita emang nggak ada lah. Berarti belajarnya dari media sosial aja. Ya tidak aja sebenarnya. Terus kenapa Mang King memilih saya dan juga paman saya? Karena apa? Karena emang dari dulu saya sama Mang Black ini istilahnya chemistry-nya tuh udah dapat. Oh, jadi seperti itu ya. Berarti setidaknya saya pun di sini sebagai salah satu keluarga yang paling tua dari rekan-rekan di sini, terutama kamu, kan, mengingatkan kepada semua rekan project film, kami tidak punya tujuan apa-apa untuk membuat film ini. Kami hanya ingin berkreasi di bidang masing-masing, dari mulai bidang aktor, dari mulai mencoba belajar dari bidang editing, dan juga pengembangan ide cerita yang mudah-mudahan kami kemas jadi cerita ini atau film ini menjadi salah satu film yang bisa menjadi hiburan untuk semua penikmat pecinta film di YouTube. Untuk itu kepada semua rekan-rekan yang ada dimanapun Anda berada di wilayah Indonesia, dan alhamdulillah pada saat ini sudah bisa mencapai ke seluruh pelosok-pelosok Indonesia. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Palembang, ada yang dari Mojokerto, ada yang dari Jawa, Lampung, dan sampaikan ke wilayah-wilayah yang ada di kita. Kalimantan Barat masuk. Ya, Kalimantan Barat dan sebagainya. Dan alhamdulillah juga ditonton oleh rekan-rekan yang sekarang menjadi TKI atau TKW di luar negeri sana. Mereka juga mensupport kami untuk membuat berkreasi di bidang film ini. Yaitu yang ada dari yang di Taiwan, ada yang di Korea dan sebagainya.
Untuk itu kepada semua rekan-rekan dimanapun Anda berada, kami salah satu dari Project Film Crew menyarankan kepada semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung kami terus di channel Project Film. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.